Kader Properti Nusantara Utama, KPNU, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022, menggelar rapat koordinasi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Solo. Rapat koordinasi dilakukan untuk menindaklanjuti program-program KPNU Pusat di dalam mengembangkan aset perekonomian umat di daerah. Mulai berdiri itu dari keresahan kita warga NU ya, khususnya kader NU, karena kebanyakan NU yang kuat itu ya di desa, di pegunungan. Ketika sudah mendekati kota, NU-nya kan juga kurang di situ. Di tengah kota banyak yang marginal akhirnya. Nah, keresahan itu sehingga menimbulkan ya tadi kumpul-kumpul antar kita para kiai, para santri yang resah itu, kemudian ngopi-ngopi, terbentuklah gagasan untuk kader properti di sini bukan hanya yang namanya perumahan dan sebagainya, tapi properti dalam arti aset ya, kamus bahasa Indonesia. Aset itu ada aset yang fix aset, ada grow aset dan sebagainya. Sehingga KPNU ini dikerjakan oleh semua profesi, orang-orang profesional di bidangnya, mulai dari developer, pengembang, kemudian pengembang, sampai kepada ahli soil pun, ahli tanah pun, sampai kepada orang-orang legal ya, hukum lah di situ. Sehingga terbentuklah satu gagasan, ngumpul bareng, ngopi, ngaji, ngopi, ngudut ya. Hanya ketemu, bikin apa ini, bikin apa, kader properti. Mengapa kader? Karena kita kan sering kita mengapa enggak himpunan pengembang. Kalau himpunan kan berarti sudah jadi. Ini kita mengkader dari warga yang masih nol, mulai nol mindsetnya, nol mental, sampai pengetahuan, sampai bagaimana melakukan dan sebagainya. Nah, kita kader di situ sehingga kita berikan edukasi ideologi tentang tanah air. Kalau di NU nih, ini kan terkenal hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ya, jangan hanya cinta tanah air saja, tapi juga harus diimbangi dengan cinta tanah dan cinta air. Karena dari sekian ribu kader atau seminar-seminar yang dilakukan oleh KPNU, memang kebanyakan warga NU itu tanah memang nggak punya. Kalaupun saya tanya siapa yang punya tanah, pasti semua punya. Tapi siapa yang tanahnya lebih luas dari orang tua, nggak ada. Di situ artinya hanya warisan, dan ketika warisan akan terjadi problem itu. Problemnya gimana? Kalau nggak bisa dipecah ya pasti terjual kepada siapa? Kepada orang-orang yang membeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga akan memecah ini peradaban sosial di satu kampung itu ulama itu sehingga berkembang di tahun berapa itu kita tour roadshow mulai dari kabupaten sehingga pernah terjadi rakernas pertama di Temanggung itu, dan waktu itu yang menyambut memang Pak Gus Yahya Khalil yang sekarang jadi ketua PBNU, kemudian Kiai Marzuki Mustamar ketua PBNU, kemudian Gus Hasan ketua PBNU Jabar. Jadi kita mendapatkan dorongan dari pengurus-pengurus struktural itu untuk ya ini digarap, pokoknya gerak terus karena kita harus bergerak. Nah, itu kader, sehingga kita kemudian properti memang aset seperti tadi kebutuhan dan aman. Kemudian Nusantara ya memang kita perjuangannya untuk kebangsaan ini, karena banyak sekali legalitas tanah yang kita sendiri warga kita itu masih berpotensi untuk pertama kehilangan karena dia tidak mengenal tentang legalitas tanahnya, kemudian berpotensi untuk menjadi konflik. Nah, di situ sehingga Nusantara ini
ya yang kita garap bukan hanya untuk mewariskan besok itu ketika kita udah meninggal tidak terjadi konflik di dalam pertanahan. Di samping itu juga masalah reforma agraria dan sebagainya itu juga di awal dan berkembang lagi. Bagaimana kalau kita beli tanah bareng-bareng, artinya kita dengan PT BBM itu bareng-bareng Mulyo gitu. Akhirnya ya udah ada tanah 1 hektar, setengah hektar harga 2 miliar, udah urunan 500.000, kemudian dibikin perumahan. Nah, akhirnya di situ berkembang sekarang. Setiap cabang sekarang hampir minimal punya satu perumahan lah. Minimal ada yang punya 10, ada yang 20 perumahan. Jadi kalau ketika cabang ini saya sudah belajar mengenai perumahan, hanya kita ayo pusat juga di itu kan, hanya kita perumahan bareng-bareng. Mengapa kita bisa bersatu ya? Karena kita didasari bukan bisnis gitu. Kita didasari atas ideologi persamaan kita sama-sama Nahdlatul Ulama dari bawah gitu. Yang kedua ideologi kebangsaan, jadi memikirkan bangsa ini ke depan. Jadi itu yang mengikat. Walaupun bisnis secara profesional digarap, sehingga ketika kita mendahulukan bisnisnya dulu pasti akan ramai di situ masalah angka, masalah pembagian, pengurangan, perkalian, penambahan ya. Tapi kalau ideologi akhiratnya kita garap, Ahlussunnah wal Jamaahnya, kemudian ideologi kebangsaannya kita garap. Ini angka ini nomor 2. Jadi masalah pengorbanan ini justru menjadi tagline kita, khidmah sepenuh hati, sepenuh jiwa juga. Itu sehingga berkembang. Nah, bagaimana kalau bukan hanya perumahan, hanya kita bikin ada seorang bisa ekspor, kita guide di situ. Nah, terus di tahun kedua saya berpikir kalau begitu kita kemandirian umat, kemandirian ekonomi umat yang kita garap secara makro. Apa itu? Kalau di KPNU berbasis angka 9. Jadi kalau kita bicara kemandirian, pertama tetap garap kuasai lahan. Bagaimana caranya? Bisa urunan bareng-bareng, bisa akses perbankan bareng-bareng, bisa menggandeng itu BSI dan sebagainya bareng-bareng. Pokoknya bareng-bareng semua. Jadi kalau itu penguasaan. Kemudian yang kedua pemanfaatan. Pemanfaatan di sini pertanian, peternakan, sehingga kita MOU dengan BRI, MOU dengan Mandiri untuk memfasilitasi peternak-peternak ini jangan sampai ada iuran. Ya dipinjemi tapi dengan perhitungan yang jelas, jangan sampai petani itu rugi. Karena saya gini berpendapat, sesuatu kalau kita lakukan masih ada 2 kemungkinan, untung dan rugi, itu berarti judi. Jadi jangan melakukan sesuatu kalau itu nggak pasti. Nah, sehingga di peternakan pun kita menggandeng, mulai dari penyetor bibitnya harus sertifikasi, mulai apa itu ahli gizinya, dokter hewannya, sampai kepada off-takernya, sampai kepada pembiayaannya, sampai kepada asuransinya, sehingga petani ini wis genah nggak mengenal rugi gitu loh. Itulah yang saya pikir sebagai usaha ya. Akhirnya karena semua sudah pasti kan pembiayaan bisa, terus nggak angsuran, jadi pembiayaan setelah apa itu ternak ini dijual. Itu peternakan, pertanian juga begitu. Yang ketiga yang kita garap bukan hanya faktor pertanian dulu, peternakan, apa itu pertambangan. Karena jujur saja negeri ini hampir pendapatannya itu masih mengandalkan sektor tambang, energi. Padahal sektor lain masih terbuka luas. Tapi kan negeri ini masih sektor tambang, dan ini dikuasai PT-PT besar. Nah, kita warga orang desa bagaimana? Ya yuk kita kuat bareng-bareng, mulai dari perizinan, kita mulai perizinan secara legal,
kemudian kita menggarap ini modalnya berapa miliar, 1 jutaan dan sebagainya, kita bikin PT. Akhirnya kita juga bisa di situ. Ya ternyata bisnis itu nomor 2, berkah itu nomor 1. Dengan bareng-bareng kesadaran bahwa kita hanya kalau kita mengeluarkan uang kemudian sedekah dan tidak ada pengembalian, itu kita sudah biasa. Tapi ini saya nggak mau seperti itu. Jadi KPNU tidak akan meminta. Silahkan dengan edukasi, dengan kesadaran, silahkan mau berpartisipasi. Karena tidak ada orang itu bahagia, tidak ada orang itu kaya dengan cara meminta atau mengemis, kecuali pada Allah. Jadi, kalau pengen kaya ya harus memberi, maka niatkanlah memberi. Jadi seorang yang punya uang 1 juta memberi saham, kita lempar dengan saham. Nah, akhirnya kan untuk mengeksekusi lahan 5 miliar, 4 miliar kan cuma enteng gitu loh. Apalagi dengan asnya perbankan. Satu orang bisa 100 juta dengan kurnya. Akhirnya dengan kurnya itu 100 juta kan kur nih. Jadi kita mengeksekusi lahan dengan harga 5 miliar. Kalau dulu butuh 500.000, 100.000 banyak orang. Sekarang berhubung ada kita sudah mengerti tentang perbankan, itu jadi mudah. Atau 5 miliar cukup 50 orang. Ya, seperti tadi program cuma 60 orang seperti itu. Ya, dikelola dengan baik. Ya kemudian untuk itu pertambahan bisa, kemudian trading kita akhirnya masuk ke situ-situ. 2 tahun ini ya harus punya pabrik. Karena apa? Karena mindset KPNU ketika perekonomian berjalan warga NU. Misalnya saya jual bakwan, jenengan jual udang goreng. Pasti keuntungan pertama kali ya pabrik penjual tepungnya. Lah mengapa ini kok nggak bisa kita? Ya harus, makanya disuruh kita garap. Ya bareng-bareng gitu. Nah, buat PT bercabang dan sebagainya. Itu gerakan kita. Nah, jadi masih banyak lagi sampai kepada pendampingan usaha-usaha individu ya. Untuk target besar kita bahwa kita menciptakan keadilan sosial, itu saja. Keadilan sosial yang bagaimana? Keadilan sosial itu kalau saya ya, tagline KPNU ngaji, ngopi, ngudut dan kenduren, itu tujuan itu. Ngaji itu ngasah jiwa, ngopi itu ngolah pikiran, ngudut itu ngudi utama, berbuat baik, sehingga ketiganya itu akan membuahkan kenduren. Kenduren itu apa? Kalau di desa, dulu masyarakat kota pun dia pasti ada kenduren. Kenduren itu apa? Satu ya yang bisa mengamalkan Pancasila ya orang kenduren. Panca itu 5, sila itu duduk bersila. Ya cuma orang kenduren. Kalau sekarang kan pakai kursi ya, sehingga kursi jadi rebutan gitu. Jadi kalau rakor ini gini, ini di KPN itu kan kalau di tingkat nasional raker, rapat kerja. Kalau di tingkat cabang ini rapat kerja. Kalau rakor ini cuma rapat koordinasi. Nah, jadi tingkat wilayah ini tidak punya program. Dia hanya mengkoordinasi cabang-cabang yang sudah jalan untuk mensukseskan program dari pusat. Top-down berarti. Iya. Jadi rakor ini mempertemukan antara cabang dan pusat. Ya. Nah, seperti itu bicara rakor. Untuk saat ini ya itulah model KPN itu yang ngopi bareng aja. Ngopi bareng. Tapi ngopinya KPN itu ya begitu.
Gayanya beda ya. Gayanya beda. Ya tetap ada zikir tahlil, ada lagu Indonesia, ini ngopinya seperti itu. Terus apakah ke depan ini nanti KPNU juga akan dibawa masuk ke dalam lembaga PPN ini? Oh, gini Pak, kalau itu bukan urusan kita. Kita itu kan cuman mengkader, membimbing ya. Itu di istilahnya kita pakai Nusantara itu karena kita itu saya sendiri itu belum patut untuk mengaku bahwa saya NU gitu loh. Walaupun saya pengurus NU udah 6 periode lah katakanlah. Tapi saya sendiri belum istilahnya belum patut lah. Alasannya? Saya NU. Ya, alasannya itulah adab kita ya. Adab aja. Adab. Kita harus berkhidmah secara benar. Jangan kita mengaku NU tapi justru tidak berguna. Jadi KPNU itu seperti itu. Maka kita panggil Nusantara Utama. Nah, kalau nanti itu dipakai NU dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah dipakai ya. Sudah dipakai. Mengapa dipakai? Karena sambutan dari PP juga luar biasa, khususnya beliau Kiai Yahya Khalil itu kan sangat mengapresiasi dan sangat punya visioner ke depan beliau itu dan sangat luas. Jadi mempersilahkan semua kader untuk mengaplikasikan apa yang dipunyai untuk berkhidmat kepada NU di semua bidang itu. Nah, ke depan NU ini KPNU menjadi banom atau apa ya itu bukan tujuan kita, tapi cukup kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, kepada Indonesia, itu aja. Diapresiasi syukur, enggak diapresiasi ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Itu saja sih. Jadi karena apa? Karena saya berpikir bahwa sistem ini harus jalan. Kekurangan di kita itu sistem perekonomian secara kita gabungkan antara korporasi, koperasi, dan organisasi. Nah, ini yang berjalan di KPNU. Jadi KPNU juga organisasi. Walaupun di ADART kita juga sudah mengatakan ketika KPNU ini anggotanya siapa, harus warga NU misalnya, atau harus berkhidmat kepada NU. Bahkan di ADART itu sudah disebutkan kalau suatu saat KPNU ini sudah tidak dibutuhkan, artinya gerakan ini sudah tidak dibutuhkan dan dibubarkan, maka semua aset harus diserahkan kepada NU. Itu di ADART. Dan itu diapresiasi atau tidak itu kita tidak butuh. Kita itu inginnya bergerak, beribadah itu. Beribadah. Di depan itu Pak. Kalau saat ini ada berapa cabang yang sudah terbentuk ini? Sudah berapa ya? Sudah banyak sih karena satu kabupaten bisa beberapa cabang ya. Jadi ketika saya mengurus NU misalnya, itu kan kita terkendala teritorial. Dengan pengurus mana nggak bisa. Saya yang kebetulan berada di segitiga wilayah. Di pojok Boyolali, pojok Sukoharjo, pojok Klaten. Jamaah haji saya di Klaten dan di Sukoharjo ada. Tapi tidak masuk ke bawah kepengurusan NU saya kan itu. Teritorial. Maka saya tidak mau seperti itu. Itu jangan menjadi kendala. Sehingga ya udah mau NU ranting jadi KPNU cabang silahkan. Jadi bisa. Karena kalau sistem pertama sistem the power of community itu tadi kan harus banyak orang. Tapi dengan sistem-sistem yang lain kan cukup KPN itu bisa 10 orang sudah bisa berjalan. Bisnis apa? Bisnis perumahan katakanlah. Cukup 5 orang sudah bisa. Enggak ekspor-impor 5 orang sudah bisa. Nanti kalau sedikit berarti dia pakainya PT dan sebagainya. Jadi teritorial itu enggak kita ini Pak, enggak kita masukkan sebagai pembatas pendirian cabang. Hanya saja
kita begitu cabang langsung ke Korwil laporan. Kalau cabangnya jalan dan bisa punya proyek, kita sarankan cabang itu harus sudah eksekusi, walaupun hanya satu kapling dibeli bersama. Nah, nanti baru Korwil ke pusat merekomendasi itu cabang yang bisa kita SK-kan gitu. Nah, sementara yang di cabang yang berdiri ya 40-an lebih, 50-an dengan luar Jawa, di Batam, di Riau, dan Lampung, dan NTB, ya 50 cabang lebih, dengan anggota masing-masing cabang berapa. Tapi kita udah anggotanya sudah lebih, ya hampir 40 ribuan orang. Bayangkan 40.000 nanti 40.000 Pak, kalau satu orang 1 juta sudah berapa? 40 miliar. Nah, sekarang kita kembangkan, jangan 1 juta, gimana? Akses full 100 juta, pengangsurannya berapa? Nah, katakanlah ditahan nih angsuran setahun, dia udah nggak mikir. Kita kumpulkan di pusat untuk akuisisi bisnis besar. Udah berapa triliun di situ. Jadi kita itu asetnya sebenarnya kalau dikumpulkan semua, walaupun rekening KPN itu sekarang 0 gitu ya. Tapi aset-aset itu kalau dikumpulkan sampai sekarang mungkin lebih kalau 10 triliun baru 2 tahun. Karena kan tersebar. Sertifikat atas nama individu masing-masing banyak. Bahkan tidak ada yang namanya KPN, uang KPN itu kan ormas ya. Kita itu KPN itu sebagai penggerak. Ya, yang bergerak bisnisnya apa ya? Perusahaannya kader-kader itu. Ada yang bisnis perorangan, PT dan sebagainya. Tapi kita ke depan terus saja. Karena memang ekonomi kan kita kan sementara kan bisa bergerak cuman badan hukum perorangan, CV, PT, koperasi kan. Selain 4 ini kan ormas kan nggak bisa. Ya saya kan juga nggak bisa. Non profit kan. Nah, sehingga ini yang kita gerakkan dari kader-kader itu. Bagaimana kader yang tadinya utang 50 juta mumet ketika nyaur kan gitu ya. Ya, ini kita tata. Utangnya kita lunasi dulu ya PPU pusat. Kalau BI checkingnya bagus. Sehingga dia tenang dulu. Baru kita tata bisnisnya. Seperti itu. Ya kan orang itu mindsetnya kan kalau utang itu pas kepepet. Sehingga pasti gagal. Tapi kalau dia perbankan dengan performa yang baik, ketika performanya bagus, ya itu kan setengah dari keberhasilan. Sehingga itu yang kita tata di sini, ada proyeksi dan sebagainya. Ya kalau berharap kan. Teman-teman saya Cina itu ini Aramaya nama apa? Mungkin dari anaknya diakeh. Jadi memang saya betul-betul